Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini Senin 10 April 2023 bersama saya Rizka Nurmalifah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo BPKP Jawa Timur. Akan melaksanakan yang namanya tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh seorang kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Monggo Ibu diperkenalkan nama dan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mariatin dari SDN Karangperanti 1, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Oke, terima kasih Bu. Mohon waktu kesediaannya. Untuk tugas saya kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara nih Bu ceritanya ya. Jadi pada kegiatan wawancara ini saya ingin sedikit berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dari Bu Mariatin selaku pemimpin di sekolah ini. Ada 8 Ibu ya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Bisa. Bu Mariatin sebagai pemimpin di sekolah, istilahnya kepala sekolah di sini ya Bu. Jadi memang yang namanya kepala sekolah itu tidak hanya lurus saja jalannya gitu, kadang juga banyak lika-likunya. Pada saat ini nih kita apa istilahnya ya, perujukan kasus-kasus. Tidak jarang sebagai kepala sekolah ini dihadapi dengan berbagai kasus. Di mana kasus itu ada 2 jenis kalau menurut pembelajaran kami sebagai guru penggerak. Ada kasus dilema etika dan kasus sebagai rujukan moral. Bagaimana nih Bu Mariatin selaku pemimpin di sekolah menanggapi perbedaan 2 kasus tersebut? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Begini Bu Rizka, saya mengidentifikasi kedua kasus tersebut dengan cara jika secara moral benar dan jika diuji publik juga benar, maka itu dimasukkan dalam dilema etika. Sedangkan rujukan moral merupakan keputusan yang harus dibuat benar atau salah. Dan di sini ada pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan. Itu rujukan moral. Jadi cara mengidentifikasinya memang kalau benar versus benar, kita mengarahkan ke dilema etika. Dan jika benar melawan sesuatu yang itu dianggap salah, itu ke rujukan moral. Ternyata memang konsepnya Bu Mariatin dengan konsep belajar kita sama. Boleh nggak Bu? Untuk kasusnya dilema etika itu yang bagaimana? Yang sudah terjadi, yang pernah menjadi apa ya, bahan kebingungan sama Ibu sebagai kepala sekolah. Contohnya misalkan ada anak di SD sini yang nilainya bagus, nilainya bagus, sudah diterima di SMP favorit. Ternyata pada saat setelah ujian, anak ini bercerita kalau pada saat ujian ini sedikit menyontek kepada temannya. Sehingga kalau kami berhentikan anak ini, kasihan. Karena sudah diterima di SMP favorit. Pendaftarannya biasanya memang sebelum kelulusan gitu ya. Dan anak ini sebenarnya pintar, tapi karena kejujurannya, anak ini mengatakan bahwa sempat beberapa nomor menyontek temannya, sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan anak ini dengan rasa kasihan gitu, karena anaknya juga sudah jujur. Kasus fakta nih ya Bu, fakta yang ada di sekolah sini. Untuk pertanyaan kedua, tetap tentang dilema etika. Jadi seperti yang tadi, ada nilai kebajikan tentang kejujuran anak tersebut. Mau jujur kan tadi ya Bu? Bagaimana caranya Ibu Mariatin menjalankan pengambilan keputusan yang tadi seperti tadi dihadapkan dengan beberapa benturan nilai-nilai kepentingan atau kebajikan? Biasanya saya memilih menyelesaikan masalah itu dengan cara mencari manfaat yang paling banyak. Kemudian bagi siswa, bagi sekolah juga. Kemudian yang kedua, yang berdampak positif lebih besar bagi lembaga maupun bagi anak,
yang ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan. Memang harus uji beberapa kali uji dulu mana yang lebih manfaat dan lebih banyak, seperti tadi apakah mengeluarkan ataukah melanjutkan. Karena melanjutkan ini masa depan anak gitu. Oke. Jadi berdasarkan implementasinya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini menerapkan langkah-langkah? Jadi sebelum jadi keputusan, kan ada langkah-langkah atau prosedurnya. Bisa dijelaskan, boleh rinci, boleh sekilas saja tentang langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusannya biasanya kita akan mengenali dulu masalah yang saling bertentangan tersebut, kemudian menentukan siapa tim yang terlibat dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan untuk membantu kami mengambil keputusan. Kemudian kita mengadakan pengujian benar atau salah. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang berikutnya adalah investigasi opsi trilema. Kadang-kadang di menit-menit terakhir itu kita bisa ada solusi tertentu. Kemudian kita baru membuat keputusan. Setelah itu kita akan refleksi. Ya. Ada dua yang menarik nih Bu, trilema dan refleksi. Ini saya kok ingin tahu trilema dari versinya Bu Mariati ini bagaimana? Investigasi opsi trilema itu biasanya kami sudah memutuskan untuk mengambil keputusan tersebut, tetapi di menit-menit atau di detik-detik terakhir itu kita dapat solusi yang lebih baik dan kadang-kadang datangnya itu tiba-tiba. Itu kita ambil juga, itu yang trilema. Jadi tetap ditampung. Jangan-jangan malah yang trilema ini yang dijadikan. Kadang-kadang begitu di menit-menit terakhir itu ada solusi yang kita dapatkan dan tapi tetap kita terapkan. Kemudian yang refleksi. Setelah kita melakukan investigasi dan lain-lain, kita akan refleksi, akan mengadakan peninjauan kembali dari hasil itu, apakah benar yang kita ambil tadi, apakah sudah mendapatkan manfaat terbaik, apakah sudah berdampak positif, apakah bisa dipertanggungjawabkan, itu direfleksikan kembali dan menjadi catatan bagi kami selanjutnya. Memang begitu penting refleksi. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Jadi ada 9 langkah tadi ya. Yang paling efektif itu yang bagaimana menurut Ibu? Yang paling efektif kalau kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian keterlibatan beberapa pihak sehingga hal tersebut yang memudahkan kami dan mempermudah mengambil keputusan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, saya tertarik dengan keterlibatan pihak ini. Jadi kita ini kan wilayahnya, areanya ada di sekolah. Pihak yang bagaimana? Kalau masalahnya besar itu biasanya kami melibatkan komite sekolah, dewan guru, dan paguyuban kelas. Ini bisa membantu kami mencari solusi yang terbaik. Jadi memang dilihat dari ininya kasusnya. Kalau misalnya tadi ada kalau berat ya, berarti ada yang ringan juga. Kalau ringan itu cukup siapa sebetulnya subjek yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang efektif? Kalau masalah-masalah ringan bisa langsung guru kelas, kemudian bisa guru pendidikan agama Islam atau kepala sekolah. Bisa langsung diatasi hari itu juga, selesaikan hari itu juga. Jadi memang perannya kepala sekolah ini sangat-sangat urgent dalam entah itu suatu permasalahan yang ringan ataupun sedang ataupun berat nantinya dia bisa. Kemudian tantangan, apa tantangan yang Ibu rasakan atau hambatan loh? Jadi saat pengambilan keputusan mungkin ada tantangan atau hambatan? Saat pengambilan keputusan ini tantangannya luar biasa karena kadang-kadang masalahnya itu sama-sama benar. Iya, jadi namanya dilema etika. Kalau sama-sama benar ini kita kadang-kadang ada pihak yang dikalahkan atau pihak yang dirugikan karena tidak terakomodasi. Tetapi ada kadang-kadang tantangan itu berasal dari diri kepala sekolah sendiri. Misalnya tidak bisa tegas terhadap seseorang yang punya masalah tersebut karena sebenarnya ada rasa kasihan.
sama-sama ada kebenarannya, ada kebajikannya, dan rasa tegas itu sebenarnya diperlukan untuk kepala sekolah. Tapi kadang-kadang itu yang menjadi tantangan. Karena apa? Takut menyinggung perasaan orang tersebut. Oke, kalau boleh saya tanya Bu, untuk Ibu Mariatin ini kepala sekolah, jadi kepala sekolah sudah berapa lama? Saya menjadi kepala sekolah 2017. 2017 sekitar 6 tahunan ya. Nah, terkait tentang tantangan tadi, sepertinya memang Bu Mariatin ini sifatnya kalau gimana gitu ya Bu. Ini gimana sih, apa yang akan Ibu lakukan terhadap misalnya dia suka kasihan sama orang, sedangkan saya butuh ketegasan. Biasanya apa yang Ibu lakukan? Biasanya kalau ada hal yang harus ditegas itu kami empat mata. Jadi karena takut menyinggung orang lain, biasanya empat mata untuk bersikap tegas, tetapi tetap dengan menjaga hati, teman privasi tetap dijaga. Tetapi untuk hal-hal yang melanggar peraturan, yang melanggar hukum, itu tegas diterbuka. Saya tegas terbuka. Tapi untuk semua dewan guru beserta stakeholder yang ada di sini. Jadi kalau yang permasalahan melanggar hukum, melanggar moral atau peraturan, saya bisa tegas di depan semua orang. Tetapi yang lebih dilema etika ini biasanya saya empat mata. Gitu. Jadi memang tetap harus ada hati ke hatinya. Ada hati ke hatinya. Oke, menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi sempat terjawab sudah. Untuk kasus-kasus itu biasanya Ibu itu langsung hari itu juga di tempat itu juga atau bagaimana? Untuk kasus-kasus biasanya disegerakan. Asalkan sudah ada fakta-fakta yang mendukung, itu disegerakan. Kalau butuh tim, maka akan dibentuk tim dan itu pun disegerakan supaya tidak berlarut. Tidak berlarut dan tidak menambah masalah yang baru seperti itu. Karena memang satu masalah bisa menambah masalah yang lain. Oke, 7 Bu. Dari kepemimpinannya Bu Mariatin, adakah seseorang, kalau tadi kan tim bicaranya gitu, adakah seseorang nih yang biasanya digandeng oleh Bu Mariatin selaku pemimpin di sekolah untuk mempermudah Ibu mengambil suatu keputusan? Ya, selalu ada di setiap sekolah itu pasti ada. Biasanya itu ada guru senior di sekolah itu, atau guru yang asli orang di situ, atau guru yang dipercaya oleh teman-teman sebagai pemimpin di situ, yang bisa eksekusi. Ya, yang bisa eksekusi. Lagi-lagi dilihat dari problem atau masalahnya, karena tidak semua guru itu sepertinya mampu gitu. Ya, betul. Iya. Tidak semua mampu. Iya, memang berdasarkan tadi katanya Bu Mariatin, berdasarkan fakta dulu. Ini siapa sih yang bisa digandeng gitu ya Bu ya. Oke, menarik sekali. Pertanyaan terakhir nih mungkin. Pembelajaran apa? Kita sudah jawab banyak ini ya. Pembelajaran apa yang bisa Ibu petik saat melakukan pengambilan keputusan selama ini dari 2017 sampai 2003? Ternyata begini, semua keputusan itu yang kami ambil tidak semuanya memuaskan semua pihak. Tetapi apa yang dapat saya ambil, kita walaupun mengambil keputusan tegas, asalkan sesuai peraturan dan perundang-undangan, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi walaupun kita bersifat tegas, asalkan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah pada etik kita sebagai seorang guru gitu ya Bu. Jadi memang harus, ini realnya ada di sini, jangan kemana-mana. Tidak akan terjadi apa-apa. Aman-aman saja. Asalkan tidak melanggar aturan. Tidak terlalu yang gimana juga gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Alhamdulillah dari kesempatan ini 1 sampai 8 menambah pengalaman banyak sekali bagi saya. Sama-sama, saya juga belajar juga dari pengalaman JBP. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Amin. Jadi cukup sekian dari saya gitu. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya. Semoga SDN Karangtati 1 lebih maju, lebih solid timnya dalam pelaksanaan baik kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Terima kasih. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Di sini Rabu 12 April 2023, saya Rizka Nur Marifah, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 109B BPKP Jawa Timur Kabupaten Probolinggo sedang melakukan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah bersama salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pajarakan, yakni kepala saya sekolah sendiri. Silakan Ibu Neni untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafri Neni Widiati. Saya kepala sekolah SDN SD Negeri Karambong, Kecamatan Pajarakan. Terima kasih Bu. Permisi Bu Neni, mohon waktunya, mohon izinnya, kesediaannya. Ada beberapa hal nantinya kita akan sedikit wawancara terkait tugas calon guru penggerak. Ada 8 pertanyaan terkait dengan kepemimpinan Bu Neni di sekolah ini. Mohon izin ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, kasusnya. Jadi Bu Neni di sini sebagai kepala sekolah, yakni sebagai pemimpin sekolah, ada kalanya itu dilema terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah. Kasus-kasus tersebut itu kalau di programnya kita itu dibedakan menjadi beberapa, yakni 2 jenis. Ada yang disebut dengan kasus dilema etika dan kasus rujukan moral. Apa sih yang Bu Neni ketahui tentang dilema etika dan rujukan moral itu? Kalau kasus dilema etika ini yaitu suatu kasus di mana kita masalah ini sebetulnya ada yang benar melawan benar. Jadi dilema etika lebih ke arah kebenaran melawan kebenaran. Lalu bagaimana dengan yang rujukan moral? Kalau rujukan moral ini benar, tapi melawan sesuatu yang salah. Ya, ada kebenaran versus kesalahan seperti Ya. itu. Bisa diceritakan sedikit singkat saja untuk yang kasus yang dianggap sebagai dilema etika yang ada di sekolah di sini. Misalnya satu kasus ini ada seorang siswa yang tidak pernah sekolah, jarang masuk sekolah ya, jarang masuk. Kita mau mengeluarkan salah, tidak dikeluarkan. Kita sudah panggil orang tua, sudah kita komunikasi dengan beberapa personal guru juga, bingung masih menemukan solusinya. Ya. Kalau identifikasi pernah nggak? Kira-kira si anak ini kenapa kok sampai jarang masuk? Yang pertama faktor ekonomi, keluarga, dan faktor tempat tinggal. Yang sekarang yang awalnya dekat sekolah, dia hanya bisa berjalan dari rumah ke sekolah. Sekarang jauh, Awalnya ini dia sampai keluar. jadi ada pindah domisili. Pindah domisili. Jadi memang penerapan atau implementasi dari dilema etika itu sebenarnya ada di sekolah. Banyak bahkan itu. Banyak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika ini kasusnya seperti yang tadi, benar melawan benar, bagaimana cara Bu Neni sebagai pemimpin sekolah itu mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, kalau pada suatu kasus dilema etika, benar melawan benar, ini kita komunikasikan dengan guru-guru semua, namanya wali kelas yang bersangkutan, Memang benar-benar tahu Ya. keadaan anak. kemudian wali muridnya juga, bisa juga melibatkan komite sekolah. Sudah dibutuhkan kehadiran dari komite sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah bagaimana prosedur atau langkah-langkah cara Bu Neni untuk mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan kita harus memikirkan
berguna kepada Iya. siswa. Kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang setiap keputusan karena memang kita lokasi atau tempatnya itu berada di pendidikan, otomatis subjeknya harus kembalikan ke siswa. Seperti itu. Tantangan, Bu. Apa yang menjadi tantangannya dari Bu Nini? Pertanyaan yang kelima, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Memilih. Memilih. Iya. Hasilnya benar melawan Iya. benar, gitu ya, Bu. Iya, karena harus ada yang dikorbankan, jelas harus ada yang dikorbankan. Entah pihak sekolah atau dari siswanya. Itu yang paling berat. Jadi harus pinter-pinter mengidentifikasi yang namanya skala prioritas mana yang lebih diutamakan. Kemudian tentang jadwal atau tempat. Jadi terkait dengan berbagai kasus itu kan banyak sekali. Jadi bukan hanya satu dua saja. Bagaimana cara Bu Neni itu menyelesaikan eksekusi dari kasusnya itu? Apa langsung di tempat saat itu juga melibatkan siapa? Kita lihat masalahnya. Masalahnya itu kalau bisa kita selesaikan hari itu juga kita selesaikan, Agar tapi tidak berlarut ya. Tapi kalau masalahnya melibatkan banyak pihak, ya kita jadwalkan untuk menyelesaikan. Kita cari solusi yang sangat minim resiko. Jadi memang resiko harus menjadi prioritas juga dalam mengambil keputusan gitu ya. Pihak yang ini anggap siapa sih orang yang bisa digandeng gitu istilahnya, yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan. Kalau di lembaga ini adalah semua guru. Yang utama adalah guru agama, karena ini juga menyangkut ada pesan-pesan moralnya ya. Kemudian BP. Jadi ada BP meskipun di sekolah dasar. Kemudian yang nomor 8, boleh saya tanya kira-kira Bu Neni ini sebagai pejabat, sebagai kepala sekolah ini Mulai tahun 2018. dari 2018 sampai dengan 2023 berarti sudah sekitar 5 tahun ya. Bagaimana refleksi kira-kira pelajaran yang bisa dipetik dari setiap pengambilan keputusan itu apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap mengambil keputusan itu adalah kebersamaan. Komunikasi dengan semua pihak itu harus terbuka agar kita dalam menyelesaikan semua masalah itu mudah. Memang kebersamaan, solidaritas yang diperkuat dulu dalam setiap pengambilan keputusan ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Banyak sekali hal yang bisa saya petik, yang bisa saya jadikan pelajaran untuk suatu saat nanti jika memang diberi kesempatan untuk menjadi sebagai pemimpin yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Neni atas waktunya, atas kesempatan dan kesediaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.